Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi atau tema tentang Al-Tauhidu Ru'ul Islam. Kami beranggotakan 3. Pertama, saya Wahyudi Saputra Irawan, NIM 93211 5520, dan teman saya Nita Eka Rahayu, NIM 93211 6320, dan teman saya Ainul Ummah 93211 8320. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Tauhidu Ru'ul Islam. Tauhid adalah ruhnya Islam. Al-Islamu wa tauhidu wahi wa ikhlasu ul ibadatillahu. Islam adalah tauhid kepada Allah dan ikhlasnya ibadah Allah kepadanya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu ilahi wa huwa muhsinun. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan ia pun mengerjakan kebaikan. Surat An-Nisa ayat 125. Dan yang dimaksud yaitu tidak seorang pun yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya, yakni ia tunduk dan ikhlas dalam beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal adbanu kulluha da'at ila tauhidillah lihada amarallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bida'watil yahudi wan nasara ila tauhidillah. Dan agama mengajak untuk bertauhid kepada Allah, maka dengan perkara ini Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk berdakwah kepada Yahudi dan Nasrani, untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allaha wa la nusriku bihi syai'an. Yang artinya, hei ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan Tuhan. Surat Al-Imran ayat 64. Yang dimaksud yaitu, katakanlah, hei ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, marilah kita menuju suatu kalimat yang sama masdarnya, dengan makna sifat, yaitu yang serupa di antara kami dan kamu, yakni bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan suatu yang juga, dan bahwa sebagian kita tidak mengambil tindakan lain sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mengambil tindakan, kamu mengambil para rawi,
dan pendeta. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nita Eka Rahayu akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Falladinu wahidun wal ikhtilafu fihi kana bisababi al-baghi wal-dhalimi. Di dunia ini agama yang diridhoi oleh Allah hanya satu, yakni Islam. Jadi, adapun sebab adanya perselisihan yang terjadi antara ahli kitab yang satu dan lainnya ialah dikarenakan kedengkian yang ada pada diri mereka. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dzina 'indallahil islamu wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bahyam bainahum. Yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam, dan tidaklah berdebat atau berselisih mereka yang telah diberi kitab Yahudi dan Nasrani, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka disebabkan dengki atau iri yang ada pada diri mereka. Fawahadu dini hakikatun kira'aniyatu. Jadi dari sini kita paham bahwa adanya satu agama di dunia ini sudah termaktub dalam Al-Quran secara hakiki atau pasti. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk paragraf selanjutnya yaitu wala yuqbalullah, dan Allah tidak menerima ghairul islami dina, apapun selain Islam. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairul islami dina, dan barang siapa mencari agama selain Islam, falay yuqbalu minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati, dan di akhirat, minal khasirin, dia termasuk orang yang merugi. Suratul Duhul, syarat masuknya fil Islam, Islam adalah syahadatun, kesaksiannya bahwa alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-qira'ata al-arabiyyah lil muslimin, bacaan Arab dari Muslim. Dari sini kita bisa pahami bahwa Allah itu tidak menerima agama selain Islam. Dan syarat masuknya Islam adalah membaca dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi isim. Isim dalam bahasa Arab adalah kata yang menunjukkan atas makna sendirinya atau dalam istilah lain punya makna sendiri. Biasanya isim menjadi pelaku dalam kalimat atau menjadi objek. Selanjutnya yaitu tanda-tanda isim. Pertama yaitu tandanya qofat. Ulama Basrah mendefinisikan qofat sebagai jer, dan ulama Kufah menyebut qofat pada hakikatnya sama karena qofat itu barisan kasrah dan jer itu nama hukum bagi baris kasrah. Contohnya yaitu dari qofat marartu birojulin karim. Kata rojul dan kata karim pada contoh adalah isim ditandai dengan qofat atau harokat kasrah atau kasrotain. Tanda-tanda yang kedua yaitu tanwin. Tanwin tidak menjadi tanda kecuali hanya tanda untuk isim. Jika kamu menemukan kata bahasa Arab di dalam kalimat atau teks bertanwin, maka itu adalah isim. Contoh dari tanwin yaitu rojulun, rojulin, rojulan. Kata rojulun di atas adalah isim karena harokatnya tanwin. Contoh yang kedua dari tanwin yaitu birojulin marortu. Kata rojulin pada contoh ini adalah isim, tandanya tanwin dan qofat. Tanda-tanda isim yang ketiga yaitu masuknya alif lam jika kamu menemukan kata dalam bahasa Arab
ada alif dan lamnya, maka itu isim. Contoh dari tanda-tanda yang ketiga yaitu al-lailu qasirun. Kata lail adalah isim, tandanya adalah alif lam, dan qasir juga isim, tandanya tanwin. Tanda-tanda isim yang keempat yaitu huruf qofat atau huruf jer. Jika masuk salah satu huruf jer ke sebuah kata, maka jerlah kata tersebut dan menjadi tahu kita bahwa kata tersebut isim karena masuknya salah satu huruf jer. Contohnya dari tanda-tanda isim keempat yaitu birojulin. Kata pada contoh adalah isim, tandanya dengan masuk huruf jer yaitu huruf ba, sekaligus ditandai dengan adanya tanwin dan qofat. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis isim. Berdasarkan jenis isim dibedakan jadi 2. 1. Isim muzakkar atau laki-laki. 2. Isim mu'annas atau perempuan. Untuk contoh muzakkar, Zaid itu pintar, Zaidun mahirun. Yang kedua untuk contoh mu'annas, Fatimah itu pintar, Fatimatun mahirotun. Bisa diperhatikan ada tambahan tak marbutoh bila untuk wanita. Hal ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang tidak membedakan pintar untuk laki-laki maupun perempuan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan isim muzakkar? Mari kita simak penjelasannya. Isim muzakkar secara bahasa yaitu laki-laki. Secara istilah yaitu istilah yang digunakan untuk mengelompokkan kata-kata yang termasuk kategori laki-laki. Ada 2 kelompok yang masuk dalam istilah muzakkar. 1. Laki-laki sungguhan, yaitu nama yang digunakan oleh laki-laki. Contoh, Ahmadu, Zaidun, Tolhatu, Usamah. Walaupun diakhiri dengan tak marbutoh, tapi karena nama ini digunakan untuk laki-laki, maka termasuk muzakkar. 2. Dianggap sebagai laki-laki, yaitu semua kata dalam bahasa Arab yang tidak mengandung tak marbutoh, hukum asalnya adalah muzakkar. Contoh, kitabun, buku, qalamun, pulpen. Isim mu'annas secara bahasa yaitu perempuan. Secara istilah yaitu istilah yang digunakan untuk mengelompokkan kata-kata yang termasuk kategori perempuan. Secara umum dibagi menjadi 2 kelompok. 1. Perempuan sungguhan, yaitu nama yang digunakan untuk perempuan. Contoh, Khadijah, Hindun. Hindun walaupun tidak diakhiri tak marbutoh, tetapi karena nama ini digunakan untuk perempuan, maka termasuk mu'annas. 2. Dianggap perempuan. Seluruh isim dalam bahasa Arab yang diakhiri tak marbutoh, maka isim tersebut hukum asalnya adalah mu'annas. Contoh, madrasatun atau sekolah, jami'atun universitas. Pengecualian. Sebagaimana hukum asalnya, jika diakhiri tak marbutoh yaitu mu'annas, dan jika tidak diakhiri tak marbutoh yaitu muzakkar. Namun, ada beberapa kata yang termasuk pengecualian. Di antaranya yaitu anggota tubuh manusia yang berpasangan masuk dalam kategori isim mu'annas. Contoh, udunun, telinga, ainun, mata. Saya Nita Ika Rahayu akan menjelaskan tentang macam-macam kalimat isim, yang mana sebenarnya kalimat isim tersebut tidak ditentukan berapa jumlahnya dan tidak dikhususkan, tetapi yang sering muncul dan yang sering diketahui dalam kalam-kalam bahasa Arab adalah isim nakiro dan isim ma'rifah. Selanjutnya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang isim nakiro. Apa sih pengertian dari isim nakiro itu? Isim nakiro merupakan tiap-tiap isim yang menunjukkan arti umum yang mencakup semua personalia
yang terdapat dalam suatu jenis dan tidak dikhususkan pada satu person saja. Contoh dari kalimat isim nakiro seperti kitabun, tolibun. Saya kira sudah paham ya tentang isim nakiro ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isim ma'rifah. Apa sih pengertian dari isim ma'rifah itu? Isim ma'rifah adalah lafaz atau isim yang menunjukkan arti sesuatu yang tertentu atau arti khusus. Selanjutnya, pembagian isim ma'rifah itu ada 5, yaitu isim dhamir. Yang kedua, isim alam. Yang ketiga, isim isyarah. Yang keempat, isim mausul. Dan yang terakhir, isim yang bersamaan dengan al. Saya akan memaparkan penjelasan dari pembagian isim ma'rifah itu. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang isim dhamir. Isim dhamir merupakan isim yang menguraikan tentang pribadi orang yang berbicara sebagai kata ganti orang pertama. Seperti lafaz ana, anta, anti, huwa, hiya, huma, dan nahnu. Dan yang lain-lain lagi ya, Bu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isim alam. Isim alam adalah isim yang dipergunakan sebagai nama manusia, nama kota atau negara, atau nama sesuatu yang lain, seperti Muhammad, Fatimah, Abu Bakar. Ini adalah contoh kalimat isim yang sebagai nama manusia. Yang selanjutnya saya akan membuat contoh seperti Al-Ahramu sebagai nama piramid. Itu bisa dikatakan nama sesuatu yang lain ya. Yang selanjutnya yaitu isim isyarah. Isim isyarah adalah isim yang mengatakan sesuatu yang dimaksud dengan bantuan atau perantara isyarah yang dilakukan oleh indera seperti lafaz tilka, dalika, hadza, dan hadihi. Di sini saya akan membuat contoh, misalnya kita membuat kalimat isim isyarah seperti hadihi syajaratun kabiratun, yang artinya pohon ini besar. Selanjutnya kita bisa membuat contoh kalimat isyarah seperti dzalikan nahru amikun, yang artinya sungai itu dalam. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isim mausul. Isim mausul adalah isim yang menanyakan musamanya atau sesuatu yang dimaksud dengan bantuan jumlah yang jatuh setelahnya yang disebut dengan jumlah sila. Seperti lafaz al-ladani, al-lati, al-ladi. Saya akan membuatkan contoh isim mausul seperti kalimat ra'aitul ladzi raqiba tayyarah, yang artinya saya melihat orang yang naik pesawat. Selanjutnya saya menjelaskan tentang isim yang bersamaan dengan al. Adalah isim nakiro yang dimasuki al, yang berfaedah untuk memakrifahkan isim nakiro tersebut, seperti lafaz al-madrasatu, al-mar'atu, ar-rajulu. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.